Nun, sami-sami ya. Ayo, sok. Ayo, sok. Habis olahraga pagi hari ini, kopi ya panas, hangat, dan paling utama segala sesuatu dikerjakan dengan hati. Kalau dikerjakan dengan hati akan melahirkan rasa bahagia. Dan saya selalu mengerjakan sesuatu dengan hati. Kalau nggak dengan hati saya nggak mau. Bang. Ya udah Pak. Oh, Yuda. Ini ada kita kedatangan Yuda yang kemarin sempat rame artinya. Aida. Ya, yuk. Misalnya panas dulu ya Pak? Ada ya? Ada Pak, 15 menitan kurang lebih Pak. Iya Pak. Yuda mau minum apa? Ini saya kedatangan tamu istimewa nih. Yuda apa namanya? Dawami Abdas. Yuda Dawami Abdas. Yuda Dawami Abbas. Abdas. Namanya bagus. Bapaknya masih ada? Abitos Pupus kan. Siapa bapaknya? Almarhum kawitna kapungkur guru SD. SD mana? Parung Banteng. Oh, namanya Muksin kan. Pak Muksin. Oh. Meninggal sudah lama. Terus 2017 Ibu masih ada? masih kan. Sekarang di rumah sama siapa? Sarang ibu Pak. Ibu. Kakak? Ada. Kakaknya ada. Perasaan ada punya kakak yang pernah nyalon ya? Iya. Nyalon DPRD ya? Gak kepilih? Ini. Terus banyak saudara-saudara yang itu dagang di pasar, Iya, pegang pas. yang jongko-jongko pinggir jalan itu. Ada kebetulan saya semua keluarga pedagang semua. Iya, jadi ini cerita yang pedagang jongko di pinggir jalan hari ini kan menjadi pemandangan yang mengganggu lalu lintas di situ. Iya. Di tempat lain Clarence setiap sudutnya hari ini sudah mulai rapi. Iya. Jalan-jalannya nggak ada kemacetan. Nah, di situ ada kemacetan. Nah, sebenarnya kemacetan itu terjadi di situ karena dulu nggak mau ngikutin program kita. Kalau dulu ikut ke pasar Citeko aja Bung ya, ke pasar Citeko mungkin mereka sudah punya lapak gratis, punya toko gratis. Tapi karena waktu itu ada dorongan emosi yang tinggi melakukan perlawanan terhadap kebijakan saya, pada kebijakan saya sudah populis banget. Akhirnya apa sekarang? Sekarang yang punya rumahnya juga keberatan. Yang punya rumah kan, yang punya rumah di situ, halaman rumahnya dipakai dagang udah mulai keberatan karena kumuh. Iya. Gitu. Jadi saya di Purwakarta itu dulu ya, itu tidak pernah buat kebijakan yang tidak ada solusi. Pasti saya punya kebijakan yang ada solusinya. Jadi setiap langkah ada solusi, selingkar langkah ada solusi. Nah, kalau saya hari ini suka nemenin teman-teman ya, di lapangan gitu ya. Jadi kalau turun di lapangan tuh tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya Satpol PP menertibkan, itu nggak mudah. Dia banyak berhadapan dengan berbagai hal yang dia nggak akan kuat badannya kalau hanya pendekatan struktur birokrasi. Makanya kan dikasih solusi, ini tempat sini, ini uangnya untuk sebulan ini nggak jualan, sambil tempatnya disiapin. Itu cara saya untuk ingin warga dan pemerintah itu sinkron. Nah, sedangkan pembiayaan di Satpol PP itu nggak ada tuh pembiayaan, nggak ada tuh satu pedagang dikasih 5 juta, nggak akan kuat. Makanya saya supporting dengan dana yang saya miliki, gitu loh. Sok, gini, saya menghargai setiap pikiran akademis, ya kan? Saya menghargai setiap orang punya pandangan. Sok Yuda yang kemarin sempat jadi rame kemana-mana itu, kan sok sampaikan apa sih yang ada dalam pikiran. Ya, ekses yang timbul daripada kejadian tersebut kan luar biasa sekali. Begitu dahsyatnya kan ada beberapa ya cacian dan hujatan Kang. Bukan beberapa lagi tuh, Iya. jutaan loh. Saya mau nanya,
idealisme gagasannya apa? Waktu itu nanyain ke saya, Ya, Kang Didi begini. apa dasar hukum saya membersihkan sampah? Ya, sepakat. Maksudnya kan hikmah yang diambil dari kejadian tersebut hari ini Purwakarta semua dari beberapa wilayah melakukan kerja bakti, itu hikmahnya kan yang kita dapat. Dan kemudian hari ini yang saya sampaikan sebetulnya belum tersampaikan mungkin Kang ya, terkait tentang hal yang memang saya ingin sampaikan, yang kemudian menjadi pembacaan publik yang tidak secara utuh. Nah, kemudian hari ini mungkin saya ingin luruskan Kang ya, terkait tentang hal itu. Mungkin hari ini kemudian saya yang kemudian dibilang artinya duta artinya oleh masyarakat luas terkait tentang kewenangan dan kapasitas, karena saya merasakan betul Kang ketika relokasi di Pleret, bagaimana 2013 lalu mendapatkan akses terkait tentang pendapatan pencaharian yang tidak stabil Kang, karena relokasi itu yang kemudian hari ini saya terangsang untuk melakukan gerakan spontanitas tersebut Kang. Ya, artinya karena pedagang kaki lima yang memang hari ini perlu kita soroti bersama, bagaimana pedagang kaki lima ini kita harus support, karena mereka itu bahkan pencahariannya memang tidak pasti, dan yang kemudian kita harus dukung terkait tentang adapun relokasi yang sudah diwacanakan sama Kang Deddy gitu kan. Ya sebenarnya gini, saya dulu yang pasar Pleret, bayangin di sana, kemacetan luar biasa, ya kan? Ekonomi nggak tumbuh loh dengan baik. Karena apa? Orang malas datang ke situ. Kemudian direlokasi. Nah waktu itu direlokasi, perlawanannya apa sih? Politik kok. Politik menjelang pilkada. Politik cara pandang orang antara sentimen agama dengan kerangka pemahaman kebudayaan yang saya miliki dibawa. Akhirnya kan setelah sekarang dunia politiknya reda, orang mengerti siapa saya, kan teman-teman juga di situ jadi kebingungan. Dagang di situ melanggar, ke pasar Citeko malu. Nah, saya kan sekarang apa? Saya sudah meminta ya, memberikan saran. Kan saya hanya sekedar memberikan saran kepada kepala pasarnya untuk segera kios-kios yang kosong dipersiapkan untuk menampung. Jadi semua orang itu harus bisa menata ketertiban. Gini, kalau misalnya kaki lima terus-terusan di mana saja penempatannya, orang nggak akan banyak yang datang. Coba barusan Car Free Day, setelah saya ajak bersihkan, yang datang ke Car Free Day orang Bali, orang Nusa Tenggara Barat, orang Makassar, kemudian orang Surabaya. Orang menikmati. Mereka nginep di hotel, bawa uang, makan. Nah sekarang kaki limanya ya ditempatin, rapi. Kemudian dididik mereka untuk habis beres jualan, kemudian diberesin sampahnya. Jualannya tidak boleh ketika mahal, ketika lagi banyak pelanggan, kemudian tiba-tiba dinaikin harganya. Saya tahu nggak apa yang saya minta ke tukang sadung? Kemarin saya temukan, Anda tidak boleh buat tarif. Ketika ada orang naik kuda, maka Anda cukup jawab ketika mau bayar, mangga telangkung berapa saja. Belajar dari mana saya? Belajar dari Jogja, dari tukang beca. Nah sekarang saya nanya, kan rame waktu itu nanyain dasar hukum, kan? Dasar hukum, kompetensi, apa sih yang ada dalam pikirannya tentang dasar hukum itu? Karena sekarang rindu Kang, saya rindu dengan Akang yang memang hari ini ya mungkin adik-adiknya kalau bahasa Sundanya itu joledar lah Kang ya. Bahasanya. Rindu dengan Kang Deddy ini yang memang ya kita kurang silaturahmi. Mungkin ada pepatah bahwa mahasiswa itu tidak boleh berbohong tapi boleh salah, katanya begitu Kang. Iyalah mungkin. Ya, kan?